Halo guys, kembali lagi di channel Nurse Adi. Nah, kali ini saya bersama salah satu dokter handal gue, namanya Dokter Amrullah. Oke, kali ini saya mau tanya-tanya kepada beliau, bagaimana sih dok pendapatnya dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin menjadi-jadi, yang angka penularannya itu semakin tinggi, dan saya dengar banyak varian-varian baru dari COVID-19 ini. Bisa barangkali dikasih pencerahannya sama-sama kita ini, warga Bulukumba, bagaimana sih sebenarnya ini menyikapinya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini ada pertanyaan dari sahabat saya, ya, Nurse Adi, yang menanyakan tentang bagaimana pendapat dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin tinggi angka penularannya. Oke. Jadi saya perlu tekankan bahwa penyakit COVID-19 itu nyata adanya, ya. Itu nyata adanya, yang disebabkan oleh virus, ya. Virusnya namanya virus COVID atau coronavirus disease 19, ya, yang dikatakan 19 karena penularannya berawal pada tahun 2019, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berada, eksistensinya masih ada. Bahkan beberapa kasus menyatakan terjadi peningkatannya adalah dari mutasi COVID-19 itu, ya. Sekarang lagi santer terdengar adanya yang disebut dengan COVID-19 varian Delta yang sekarang malah menimbulkan gejala bahkan kematian lebih cepat, bahkan gejalanya itu lebih ganas, lebih hebat ketimbang varian COVID sebelumnya, ya. Oleh karena itu, karena COVID-19 ini dan varian-variannya kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Oleh karena itu, kita harus terbiasa hidup bersama COVID, ya, harus terbiasa hidup bersama COVID. Karena kalau tidak terbiasa, maka akan semakin menurunkan sistem imun kita, ya. Jadikan COVID itu adalah sebagai pengingat kita, sebagai sahabat kita yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan, ya, khususnya menjaga kesehatan diri sendiri, hygiene maupun sanitasi, ya, meningkatkan hygiene dan meningkatkan sanitasi. Nah, jadi dengan adanya COVID kita harus mampu memproteksi diri kita. Memproteksi diri kita itu ada dengan cara yang istilahnya itu yang sifatnya dari dalam maupun dari luar. Proteksi dari luar maupun proteksi dari dalam tubuh kita. Proteksi dari luar, itu sudah banyak didengung-dengungkan dan disosialisasikan bahkan menjadi regulasi, ya, oleh pemerintah, seperti, ya, 3M, bahkan sekarang sudah menjadi 5M, ya. Apa itu? Itu memakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terus ditambah lagi menghindari kerumunan, ya, dan sebagainya. Itu proteksi dari luar, ya. Sekarang proteksi untuk diri sendiri dari dalam adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan pola hidup bersih sehat. PHBS-nya harus bagus, ya. Bagaimana kita mau meningkatkan sistem imun kita kalau misalnya makan saja mungkin 1 kali 2 kali sehari? Bagaimana cara mau meningkatkan imun kita kalau minumnya cuma pada saat waktu makan saja? Bagaimana kita mau cara meningkatkan sistem imun kita kalau misalnya tidur saja kurang dari 8 jam? Ya,
malamnya sering begadang, ya. Bagaimana cara meningkatkan sistem kalau kita sering stres, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita kelola. Kita harus melakukan manajemen kepada diri kita sendiri untuk meningkatkan kesehatan kita. Dengan meningkatnya sistem kesehatan kita, otomatis secara otomatis imun kita pun akan meningkat, ya. Itu. Jadi penyebab penyakit corona adalah virus. Virus itu lawannya antibodi, ya, kekebalan tubuh, sistem imun. Kalau sistem imun kita kuat, maka virus pun malu-malu akan, bahkan takut-takut akan menginfeksi diri kita. Iya. Jadi sifatnya virus itu dia cuma mencari tempat untuk berdiam diri, ya, berdiam diri. Kalau kita berikan dia peluang, ya, maka dia akan masuk ke tubuh kita. Tapi kalau kita tidak berikan dia peluang, maka dia tidak akan masuk ke tubuh. Bahkan dia akan mencari tempat yang lain. Begitu mekanismenya yang perlu kita pahami. Sehingga kalau kita beri ruang kepada virus itu, maka kita pun akan mudah terkena penyakit virus corona tersebut. Nah, upaya-upaya apa supaya kita terhindar dari penyakit virus corona dan varian-variannya yang sekarang lagi marak? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan tadi, ada proteksi dari luar, ya, dari dalam. Kalau saya sih, menurut saya, kalau persepsi saya mengatakan bahwa ada main protection, ada accessories protection. Maksudnya proteksi utama itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Ya, biar berapa lapis kita pakai masker, biar cuci tangan sering-sering cuci tangan, biar jaga jaraknya. Tapi kalau sistem tubuh imun kita lemah, kita pun mudah terjangkit, mudah terjangkit. Tetapi kalau kita punya sistem imun kuat, ya, ya, kita kan terkadang tidak disiplin memakai masker, terkadang tidak disiplin mencuci tangan, terkadang lupa atau tidak disiplin menjaga jarak. Itu bisa menjadi pengendali bagi tubuh kita untuk tidak gampang virus itu masuk dan berdiam diri di tubuh kita. Itu kita harus pahami itu. Oleh karena itu, ya, saya mengajak kepada semua Bapak pemirsa bahwa marilah kita senantiasa disiplin, ya, mengikuti anjuran pemerintah, regulasi pemerintah, yaitu melakukan 3M atau 5M, ya, yang tadi saya sudah sebutkan, ya, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana sistem imun kita ini bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu, sekarang kami ini lagi berada di SMP Negeri 1 Bulukumba melakukan kegiatan vaksinasi COVID. Jadi vaksinasi itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dia sebagai booster, ya, sebagai penguat, ya. Jadi sistem imun yang sudah ada dalam tubuh kita ditambah lagi dengan vaksin, maka tubuh kita akan semakin kuat, ya, semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Karena kita tidak tahu kapan berakhirnya ini pandemi, ya. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya sistem imun secara menyeluruh bagi setiap warga, maka virus ini pun akan hilang dengan sendirinya. Itu kita punya harapan. Saya rasa itu, ya. Ya, oke. Makasih. Nah, itulah tadi wawancara bersama dengan Dr. Amrullah. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita yang masih bingung dengan bagaimana caranya sih menyikapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Terima kasih Dr. Amrullah sudah bergabung di channel Nars Adi.